warahmatullahi wabarakatuh. Posisi sekarang ada di mana? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Kita ada di Rumah Sakit Abdul Muluk, tepatnya di gedung manajemen. Kita mau ngapain di sini? Kita akan ngobrol santai dengan direktur yang baru. Bukan baru-baru banget sih, udah agak lama, tapi orangnya semangat dan punya inovasi. Inovasinya apa aja, kita obrolin bareng sambil santai. Jangan kemana-mana, ikutin terus program. Come on! Assalamualaikum. Dok, apa kabar? Alhamdulillah. Siang-siang gini emang kita ngobrol turun ke bawah emang? Ya, memang kita memang harus kontrol terus Ya. untuk lebih detail. Oke. Saya ajak Deki untuk around jalan-jalan ke Abdul Abdul Muluk. Muluk. Kita ada 8 hektar, menuangi 8 hektar Oke. lebih. Mungkin kalau kita jalan hampir Lumayan jauh kayaknya kalau ada 50-60 kalori lah Hai. bisa keluar. Siap, Oke ya? dokter. Oke, Oke, dok. Come on. Kita jalan. Ya, dok, sejak dilantik jadi direktur, apa ya perasaannya kayak mana sih, dok? Kan dokter ini kan saya taunya jagonya bius nih, gitu kan. Sebelum di struktural, memang sebelumnya juga udah jadi wakil direktur ya, dok ya? Ya. Terus jadi direktur utama, perasaan pas ngantor di hari pertama itu gimana, dok? Ya, jadi memang saya kan praktisi. Ya. Ya, ketika saya diminta untuk duduk dalam struktur, Ya. artinya saya harus sudah bisa selesai dengan diri saya sendiri. Menarik. Harus sudah bisa selesai dengan keinginan-keinginan untuk diri sendiri. Ya. Oleh Untuk karenanya- pribadi ya? Pribadi. Oke, dok. Oleh karenanya kita mencoba untuk bagaimana kita berkarya Oke, Ya. oke. dalam arti luas ya. Ya. Ibadah, mengurusi banyak orang. Nah, itu. Karena ini kan perlu kesiapan, Ya. kesiapan mental, ya, kesiapan mental, kesiapan fisik, dan kita juga harus mampu mengakomodir kepentingan Banyak pihak. banyak pihak. Ya. Mulai dari sivitas hospital ya, lebih luas lagi adalah masyarakat Provinsi Lampung. Ya, dok. Jadi saya punya gedung, Oke. ini adalah gedung eksekutif. Wow. Gedung eksekutif saya ini sudah dibangun Sudah lama kan, dok ya? Ya, sejak 6 tahun yang lalu. Cuman kayaknya nggak kedengeran apa-apa kan? Ya, betul. Bener nggak, dok? Karena Iya. betul, karena memang butuh komitmen. Ya. Teman-teman mau praktek itu butuh komitmen. Susah merayu dokter spesialisnya mungkin? Susah. Bener Karena kan? mereka lebih cenderung untuk mencari sesuatu itu di luar. Ya, oke. Ke depan dengan penilaian rumah sakit itu berdasarkan kompetensi. Oleh karenanya kami berkomitmen untuk memberikan layanan eksekutif. Ya. 92% yang hadir di Abdul Muluk ini adalah CKN. BKN ya. Ya, oleh karenanya hanya sisa 8% untuk masyarakat Lampung. Yang 8% inilah yang bagaimana saya bisa mengakomodir mereka, kepentingan mereka. Dari ruang layanan eksekutif inilah lahir layanan estetika. Alhamdulillah, laser yang saya punya itu terbaik di Indonesia ya. Ya. Yang pertama itu punya Batam, lasernya. Nah, Ini laser untuk apa nih, dok? lasernya untuk kecantikan. Jadi Oke, dokter estetika spesial tadi ya, dokter estetika. Jadi dokter kulit kami Oh. memberikan layanan estetika dan alhamdulillah itu antrinya panjang sekali saat ini. Ya, ini daftar layanan dokter yang berkomitmen dengan kita. Eksekutif ya. Ya, Dok, ini kayaknya dulu belum sebanyak ini deh, dok. belum sebanyak ini yang memberikan komitmen kepada kita. Sekarang Ada kok jadi banyak. ya, ada klinik nyeri kita mulai inisiasi, ada klinik
berhenti merokok sudah Hah? kita inisiasi. Yang menarik lagi adalah besok kita akan hadirkan Ya. layanan lasik untuk masyarakat Provinsi Lampung. Iya. Bukan hanya masyarakat Provinsi Lampung, tetapi Sumatera bagian selatan itu akan kita tarik untuk bisa dapat di layanan di eksekutif Mahan Munya ini. Oke. Ntar dulu, ini klinik berhenti merokok maksudnya? Ya, kita mencoba untuk mengikuti tren keinginan bahwa berhenti merokok itu mengikuti pola hidup yang baik dan normal. Tetapi ada banyak orang sulit untuk berhenti merokok. Oleh karenanya, karena saya punya konsultannya, Iya, ada iya. dokter Luki di sana, ada dokter Cici, ada Tetra, ya, Banyak lagi udah dokter. ada Sukarti, ya, Francisca yang mau berkomitmen untuk memberikan layanan buat masyarakat yang berkeinginan untuk berhenti merokok. Iya, Ini menarik kan? menarik. Ini Ya. kru podcast harus jadi pasiennya nih. Biar pada berhenti merokok. Nah, di ruang eksekutif ini juga tahun ini kita berdirikan untuk kamar eksekutif, kamar operasi eksekutif untuk one day care, dan sudah dilengkapi ruang siam yang high end, ya, yang high end. Jadi Siam itu apa, Dok? siam Operasi. itu adalah alat intervensi Oh. yang dipakai sebagai guiding untuk semua pelaku pemberi pelayanan intervensi. Ada intervensi nyeri, ada pelayanan DSA, kemungkinan nanti kita buka juga di sini untuk pelayanan DSA. Kalau di luaran mungkin Deki pernah dengar Yang terkenal kan dokter perawat kalau nggak salah, iya, ya. cuci Brain brain wash, wash, oke. ya. Kita akan menghadirkan itu juga di Provinsi Lampung ini dengan hadirnya teman-teman yang kita sekolahkan. Yang sudah pulang itu baru dokter bedah saraf intervensi, Ya. nanti dokter neurologi intervensi yang juga akan hadir. Nah, kita lanjut Oke, Dok. ke inovasi yang lain. Kata Dok, kita, Ini, Dok. Ini eh, yang bisa memperoleh layanan di sini itu siapapun. Yang penting dia maksudnya berbayar ya. ya, jadi kalau layanan eksekutif ini kan 98% adalah JKN. Kita melayani masyarakat, Masyarakat. tidak mampu ya. JKN. Oke. Oleh karenanya masih ada 8% yang kita harus berdayakan, upayakan akan menjadi revenue untuk Ya. rumah sakit ini. Ya, Dok. Nah, terutama untuk mengakomodir kepentingan mereka yang biasa konsumtif untuk berobat ke luar Provinsi Lampung. Oh iya. Jadi Jadi kita nggak perlu jauh-jauh Nggak lagi. perlu jauh Abdul lagi. Muluk sudah sediakan Kita fasilitas siapkan fasilitasnya. Dan itu memang berbayar. berbayar. Dan caranya ya tinggal datang aja pokoknya ya. Tinggal Kalau datang, perlu datang aja ya, pokoknya. datang karena ada online, Ada layanan online ada juga layanan ya. online. Ya. Oke. Oke. Dan untuk pelayanan yang barusan dijelaskan tadi, ini sebenarnya idenya Pak Gubernur apa inovasinya dokter nih? Itulah. Gubernur kita kan penuh inovasi juga nih, Betul. penuh gebrakan juga nih, Dok. Jadi komitmen kita sebagai layanan publik yang didukung penuh oleh RMD dan Jihan yang memberikan support bagaimana mendekatkan ya pelayanan itu kepada masyarakat. Ini inovasi Puahi, Wah, inovasi ini oke. layanan kesehatan Puahi yang kemarin di launching oleh Ibu Jihan, Aha. klinik berhenti merokok dan klinik nyeri dan klinik Iya. nyeri. Dengan di hari yang sama kami meluncurkan shuttle bus Puahi, juga bersinergi juga dengan dinas sosial untuk rumah singgah Puahi. Ini maksudnya melayani pasien dan keluarga pasien seperti saudara sendiri maksudnya. Nah, jadi gini, yang namanya ekspektasi tadi, Harapan tadi ya. ya harapan tidak akan pernah baik. Oleh karenanya saya mengambil satu filosofi dari pesisir ya dengan kata puahi atau saudara. Artinya kami seluruh sivitas hospitalia bisa melayani dengan pedoman puahi, bahwasannya yang berobat yang datang ke kita itu adalah Saudara. saudara sendiri.
sehingga harus dilayani dengan penuh tanggung jawab, harus berkompeten, ikhlas, tidak ada pembeda-bedaan. pembeda-bedakan gitu ya, adil. Nah, itulah filosofinya. Jadi inovasi Puahi itu kita ambil karena masih ada relevansi dengan pelayanan. Kita lihat komitmen yang kita bikin. Ini adalah komitmen kita, ya. Puahi, profesional, unggul, adil, kompeten, harmonis, dan ikhlas. Ntar dulu dong, ini idenya siapa ini? Ya, ini kan kita ambil waktu itu ketika masyarakat komplain tentang layanan di rumah sakit. Ya. Kemudian Di dorongan media sosial. ya, dorongan Pak Gubernur untuk membuat suatu inovasi layanan yang terbarukan. Ya. Saya ambillah dari pesisir Puahi. Ya, kita anggap mereka adalah keluarga kita sendiri. Bagaimana cara mereka melayani secara humanis dengan tagline-nya bekerja dengan hati, melayani dengan cinta. Nah, ini kita semua berkomitmen nih. Kami berkomitmen. Iya. Tidak hanya komitmen untuk tidak pungli, tetapi ini komitmen kita memberikan layanan terbaik, bekerja dengan penuh integritas, menjunjung tinggi etika, disiplin, dan tanggung jawab, bekerja dengan hati, melayani dengan cinta, bergerak bersama-sama, kita akan berkembang bersama-sama dengan mengambil nilai filosofi Puahi. Standar pelayanannya itu dokter ada konsultannya atau memang gimana nih dok? Nah, jadi gini, memang dengan hubungan kita dengan teman-teman di beberapa center-center, sehingga mulai dari tarif kita Tarif yang tadi ya nih ya? ya tarif itu digodok melalui satu telaah yang menghadirkan konsultan Profesional di bidangnya. profesional. Oke. Ya, tentu kita tidak berbayar dengan murah. Kita berani bayar dia dengan mahal untuk bisa ikut bersama-sama berdiskusi dan mengkaji ulang, Ya. mengikuti kultur dan kebiasaan apa yang ada di tempat kita. Gitu. Jadi Nah, maksudnya ini dari bekerja sisi dengan hati, ya. melayani dengan cinta, bergerak bersama. Oke. Nah, ini kalau ini sejarah kelam kita. Ya. Dari sinilah saya mengembangkan satu inovasi layanan yang kebetulan bukan hanya diterima oleh dokter anestesi di Provinsi Lampung, tetapi di seluruh Indonesia. Sejak Oktober 2022, saya membuka kelas baru untuk orang datang ke sini belajar, dan tidak hanya lokal, dari Uzbekistan, dari Pakistan, dari Filipina paling banyak, itu untuk datang setiap bulannya untuk belajar torakal spinal. Ini anestesi nih, Untuk Bius ya? dari Oke. inovasi Inovasi. anestesi. Jadi Ya. Rumah Sakit Lampung ternyata tidak dikenal dengan kopinya aja. Kalau orang bicara tentang Lampung, khususnya dokter-dokter suruh anestesi di seluruh dunia, Dunia. maka dia akan ingat bahwa torakal spinal pionir di Asia adalah Lampung, Indonesia. Dan Itu Deki. tutornya Dr. Ilham Ghazali. Ya, kebetulan saya melakukan inovasi itu. Pionirnya kami sebagai pionir untuk melakukan itu. Jadi di samping manajemen Abdul Muluk juga ternyata untuk Ya, keahlian Jauh anestesinya sebelum saya duduk di di sini, di Abdul Muluk. manajemen, saya Sudah. mencoba untuk Oh, mengembangkan alah. apa yang saya punya untuk orang lain, untuk masyarakat banyak, termasuk untuk keilmuan di Indonesia ini. Akhirnya di sini jadi sentral untuk kalau ada yang mau belajar datang kemari. Datang ke sini. Oleh karenanya, saya udah bilang tadi, Oke. saya udah selesai dengan diri saya. Oleh karenanya kita sekarang menginjak ke next level untuk masyarakat lebih luas.